Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada para penonton semua. Di sini perkenalkan saya Muhammad Rinaldi Nur ingin menjelaskan proposal mengenai pengembangan fitur chatbot untuk pelayanan pelanggan pada usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan Google Dialogflow. Studi kasus yang saya alami yaitu studi kasus Mbah Noni Resepi. Nah, sebelumnya kita lihat dari desain cover dan judul penelitian. Tadi judul penelitian sudah saya sebutkan ya. Untuk judul penelitian ini saya pilih karena ini lebih ke personal saya. Dan setelah saya riset juga ternyata UMKM juga memerlukan ini untuk aplikasi bot chat ini. Jadi pertama dan yang utama, perkenalkan dulu bisnis Mbah Noni Resepi ya. Bisnis Mbah Noni Resepi kebetulan bisnis keluarga saya yang sudah berdiri di tahun 2018. Bisnis ini awal mulanya itu dari adik saya. Ketika adik saya pertama kali kuliah dan ikut kegiatan mahasiswa, mereka menjual makanan ringan ya. Makanan ringan, kebetulan tante saya bisa buat makanan itu, jadi adik saya yang pasarkan. Dan setelah tante saya pindah dari Jakarta ke Jember, maka produknya langsung di handover ke kita. Jadi kita pegang Mbah Noni Resepi yang di Jakarta. Untuk produksinya kita ada di Jember, cuma pemasarannya kita di seluruh Pulau Jawa ya, khususnya kota-kota besar kita udah ada. Berdiri tahun 2018, untuk produknya itu makanan-makanan seperti risol mayo, risol rogut, sosis solo, kroket pastel, bitter melon, pisang nugget, dan frozennya kita juga ada. Nah, dari sejak berdirinya di tahun 2018 itu, ternyata di tahun 2019 ada yang namanya pandemi corona. Ketika kita mulai merintis, itu yang beli belum terlalu banyak dan kita penjualan rata-rata melalui offline ya. Ke orang tua saya kebetulan ada acara arisan sama tetangga, sama saudara dan yang lain-lain. Mereka dulu pelanggan-pelanggan pertama. Namun ketika pandemi COVID, ketika interaksi sosial sudah dibatasi, maka di tahun 2020 itu kita kebanyakan menerima pesanannya secara online. Kita membuat aplikasi, mendaftarkan ke platform e-commerce ya pada 2019. Itu masih sepi dan karena pandemi orang-orang mulai nyari-nyari juga bisa pesan lewat online. Akhirnya pindah dari yang tadinya personal lewat WhatsApp dan lewat chat di platform lain, pindah ke Gojek. Karena waktu itu juga ada promo juga ya di Gojek, Grab sama Shopee, dan sempat juga di Traveloka Eats. Waktu itu sempat ada promo 100% dan kita itu nggak kena komisi sama sekali. Lalu di tahun 2021 itu kita mengupgrade ya, yang tadinya kita ini cuma bisnis kayak bisnis bercanda gitu ya, bisnis yang tidak diseriusin gitu. Ternyata damage-nya lumayan banyak dan kita akhirnya seriusin. Di tahun 2021 kita mengupgrade WhatsApp-nya yang tadinya WhatsApp biasa menjadi WhatsApp bisnis. Kita masukin katalog sama harga dan lain-lain. Sehingga nanti ada customer-customer yang pengen lihat-lihat katalog dan lain-lain itu bisa ada shortcut-nya gitu biar gampang gitu. Makanya kita upgrade ke WhatsApp bisnis. Dan di tahun 2022 ketika si e-commerce, platform e-commerce kayak Gojek, Grab dan lain-lain itu mulai tidak membakar duitnya, maka di situ mulai itu ada kenaikan komisi platform ya. Kita kena 20%, terus ada biaya tambahan-tambahan lagi dan ternyata si customer sama si driver juga kena. Dari situ kita ngerasa kalau produk kita ini dijual jadi terlalu mahal kalau melalui e-commerce itu, karena saingan kita kan juga kalau di e-commerce kan banyak ya. Jadinya sempat mengalami penurunan di e-commerce dan terus tapi mereka pindah ke WhatsApp lagi. Kebetulan saya nyari-nyari ongkir yang murah, kebetulan Lalamove ongkir yang murah, akhirnya mereka mau sih lewat WhatsApp, transfer dan kirimnya lewat Lalamove pada saat itu. Dan setelah orang-orang yang banyak yang tadinya di e-commerce pindah ke
WhatsApp mulai kewalahan lagi. Beberapa orang ada yang ngechat kami tuh di waktu yang tidak tepat gitu, kayak tengah malam atau apa gitu. Makanya di situ kita ingin ada sistem yang gimana, yang kita tuh biar bisa melayani pelanggan 24 jam gitu. Meskipun untuk jam operasionalnya sendiri Mbak Noni itu di jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Makanya perlu adanya pengembangan WhatsApp bisnis yang di fitur chatbotnya. Untuk sekarang chatbotnya kita masih pakai fitur yang standar dari WhatsApp bisnis ya, yang kayak misalnya jam buka, jam tutup, kalau tutup nanti ngebalesnya apa. Cuma nyampe situ aja sih. Untuk informasi produk dan lain-lain itu kita jawab masih manual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan fitur chatbot untuk membantu peningkatan layanan pelanggan UMKM. Pertamanya kita tesnya di Mbah Noni Resepi dulu. Apabila misalnya di Mbah Noni Resepi berhasil dan ada efek dan pengaruh, mungkin kita juga bisa rekomendasikan ke pengusaha-pengusaha UMKM lainnya ya. Di sini saya mengambil 11 literatur review. Mungkin kalau saya bacain satu-satu akan sangat panjang, jadi biar kalian yang membaca sendiri-sendiri, nanti saya berikan kesimpulan. Sekarang bagian kesimpulan. Maka saya akan jelaskan secara umum aja ya. Jadi setelah 11 literatur review itu ya, yang sudah saya baca, itu 100% mereka itu berhasil untuk melaksanakan penelitian ini. Bahwa sistem itu berjalan dan berpengaruh baik terhadap bisnis. Rata-rata mereka bisnis. Cuma ada juga yang pelayanan ini, student center buat universitas gitu. Ada juga yang kayak gitu dan itu positif. Beberapa dari mereka juga melakukan riset ini karena pandemi. Karena pandemi kan tidak bisa melakukan interaksi secara langsung, makanya jadinya pakai WhatsApp. Dan untuk menghandle customer atau murid yang dari perguruan tinggi itu kan sangat banyak ya. Jadi agak sulit kalau misalnya kita lakukan manual gitu, menghabiskan waktu saja gitu. Dan dari semua penelitian itu rata-rata mereka itu ke layanan bisnis customer service. Karena customer service itu polanya dapat kita tebak ya. Kayak orang tuh pasti pertama greetings, terus nanti nanya produknya, nanya servisnya, nanya harganya, terus gimana cara bayar dan lain-lain kayak gitu. Jadi karena patternnya itu udah ada, jadi kita nanti untuk menggunakan dialog vlognya lebih gampang. Untuk informasi-informasinya tuh lebih simpel lah kalau misalnya di kasus yang UMKM seperti ini. Dan dari semua metode kebanyakan sebenarnya waterfall sama prototype. Cuma karena kita berorientasi bisnis ya, yang mana kita perlu feedback nih dari customer nih supaya bisnis kita berjalan bagus gitu. Makanya saya memilih metodenya nanti prototyping. Jadi nanti dilakukan usability test apakah WhatsApp yang berjalan dengan baik gitu. Untuk ke customer gitu. Kalau waterfall itu tidak agile, tidak muter ya. Jadi melakukan testing dan udah selesai. Nanti takutnya implementasinya tidak bagus gitu. Dan mengapa menggunakan dialog flow? Karena dialog flow itu lebih simpel ya jatuhnya ya untuk implementasinya, dan sudah ada NLP juga di dalamnya. Jadi kita tinggal nge-training aja si bot chatnya itu, sehingga
dengan adanya Dialogflow ini mempermudah dalam pembuatan bot chat, jadi kita bisa fokus ke training phase-nya aja gitu. Dan selain itu juga Dialogflow itu bisa langsung kita integrasiin ke aplikasi semacam Telegram, Line, ataupun kita kalau misalnya punya web bisa nambahin bot chat juga melalui webhook gitu. Makanya kenapa orang pakai Dialogflow untuk sekarang dalam pembangunan bot chat, karena ya fleksibilitasnya itu. Berikut adalah daftar pustakanya, bisa teman-teman lihat. Ya, sekian presentasi untuk proposal saya. Semoga dapat dimengerti. Untuk jika ada pertanyaan, jangan segan-segan hubungi saya melalui grup, langsung juga bisa bebas. Insya Allah nggak dijawab bot chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.